Alaihim kafirim. Salam sehat sejahtera saudara-saudara dan para sahabat yang terkasih dimanapun saudara berada. Berkat Tuhan atas saudara. Masalah pokok yang dihadapi manusia sejak dulu sampai dengan sekarang dan yang akan datang adalah dosa. Karena dosa itulah yang memisahkan hubungan antara manusia dengan Sang Khalik langit dan bumi. Dalam keadaan berdosa itulah saudara-saudara, manusia dibelokkan iman dan pengharapannya dan pandangannya oleh setan kepada ilah-ilah yang bukan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, baik berupa dewa-dewa, roh-roh leluhur, kepercayaan-kepercayaan tahyul, benda-benda buatan manusia, tempat-tempat keramat, dan sebagainya. Sekarang bagaimana manusia bisa lepas dari dosa? Elohim Yahweh, Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi, itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Penyabar, Maha Pengampun dan Pemurah. Ia menawarkan untuk manusia bebas dari kesalahan dan dosanya di hadapan Tuhan. Dia memberikan syarat-syarat untuk umat pilihannya khususnya untuk melaksanakan tindakan-tindakan tertentu seperti korban-korban darah hewan, hari-hari raya untuk melepaskan dirinya dari dosa. Saudara-saudara, di dalam kitab Imamat 5 ayat 14-19, saudara dapat melihat dan menemukan makna di situ. Bagaimana kasih Bapa Yahweh berbicara kepada umat Israel pilihannya melalui Mose, bahwa mereka yang berbuat salah, berbuat dosa bisa diampuni saat itu dengan mempersembahkan korban domba muda yang tidak bercacat celah. Dengan darah itulah Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi mengampuni umat pilihannya. Kemudian saudara-saudara, melalui tindakan-tindakan peringatan-peringatan korban-korban domba seperti itu juga dituangkan dalam bentuk hari raya Yahweh. Itu semua ditujukan supaya orang mengingat bahwa kasih Bapa, hubungan dengan Bapa bisa diikat, dijalin kembali melalui korban darah. Di dalam kitab Semot atau Keluaran 12 ayat 6 dinyatakan saudara-saudara bahwa mereka harus menyembelih seekor domba jantan yang tidak bercacat celah yang sudah disiapkan 4 hari sebelumnya, yaitu tanggal 10 bulan Nisan atau saat itu bulan Abib karena masih ada di Mesir. Kemudian pada tanggal 14-nya mereka harus menyembelih domba itu. Darahnya diuleskan di ambang pintu dan 2 tiang pintu rumah. Kemudian mereka masuk di dalam dan makan Paskah. Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan kejadian itu? Kita lihat di dalam kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 5 dan 6. Saudara, dikatakan di situ pada ayat 5 dikatakan tanggal 14 bulan Nisan pada senja hari antara petang dan sore, yaitu antara jam 3 sore sampai jam 6 sore itu harus menyembelih domba Pesah atau domba jantan yang tidak bercacat celah. Itulah yang namanya Pesah Paskah Yahweh. Kemudian saudara-saudara, tanggal 15 bulan Nisan di dalam kitab Imamat 23 ayat 6 itu mereka harus merayakan hari raya Matsah, roti tidak beragi. Nah, saudara lihat di sini saudara. Saudara baca dengan cermat di dalam kitab Wayikra atau Imamat 23 ayat 5 dan 6. Pada ayat 5, pada hari raya Pesah
itu waktunya cukup pendek saudara, karena hanya petang sampai sore. Dan itu di situ dikatakan tidak ada perintah untuk Sabat Gadol dan tidak ada pertemuan kudus. Dengan kata lain, itu tidak ada perayaan-perayaan berjemaat saudara. Kemudian pada ayat 6 itu diperintahkan pada hari raya Matsah. Selama 7 hari itu, hari pertama ada pertemuan kudus, juga Sabat Gadol, dan pada hari ke-7 ada pertemuan kudus dan Sabat Gadol atau Sabat besar. Dan mereka merayakan itu saudara. Ada pertemuan kudus berarti ada perayaan. Nah, inilah yang dikenal hari raya besar. Ya. Karena apa? Pesah itu waktunya pendek sehingga disebut hari persiapan hari raya besar. Nah, kemudian apa makna di situ saudara? Itu terlihat saudara dalam kitab Semot Keluaran 12 ayat 23. Ya, itu dikatakan di situ saudara. Setiap rumah yang sudah diolesi darah domba tadi, baik di ambang pintu atau kedua tiang pintu rumahnya, dan mereka di dalam makan pesah roti tidak beragi. Apa yang saudara lihat di situ? Ketika si pembinasa melewatinya, malaikat pembinasa lewat, malaikat El-Maut lewat, itu melihat tanda darah pada rumah orang itu, maka akan melewatinya. Passover berarti apa? Keluarga dalam rumah itu selamat dari anak sulung, baik manusia atau hewannya, dari kematian. Berarti apa saudara? Darah itu memeteraikan, memberi tanda adanya keselamatan bagi orang yang punya tanda darah. Darah menjadi perjanjian kekal. Melalui darah itulah korban darah, maka berkat keselamatan dinyatakan. Dan semua itu saudara, baik dalam kitab Torah maupun kitab para nabi, semua nubuatan firman Yahweh yang disampaikan kepada nabi-nabinya itu digenapi. Ada yang digenapi saat itu, ada yang digenapi pada masa perjanjian yang diperbarui. Mari saudara-saudara kita lihat penggenapan korban darah ini saudara-saudara. Di dalam kitab Matius 26 ayat 54 dan 56 itu menyatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitab suci akan digenapi tepat sesuai firman itu. Yang berarti semua apa yang dinyatakan Tuhan melalui firman-Nya dan dibuktikan dalam hari-hari raya, kemudian dalam peringatan-peringatan, juga upacara pengorbanan atau persembahan korban-korban domba atau lembu, ya, dan darahnya dipercikkan. Semua itu merupakan lambang-lambang keselamatan dan digenapi dalam perjanjian yang diperbarui. Itu juga digenapi saudara. Mari kita melihat kitab Injil Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes. Di situ saudara akan menemukan penggenapan korban darah ini dengan luar biasa. Tapi saudara perlu cermat bacanya, jangan dicomot-comot. Saya ambil contoh saudara-saudara dari kitab Matius atau Matius 26 dan pasal 27. Nah, saudara baca yang banyak itu. Urut saudara. Dalam kitab Matius pasal 26 dan 27 itu. Di situ kalau saudara cermati ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Semua untuk penggenapan apa yang ada di dalam kitab Tanakh tentang korban keselamatan, korban penghapus dosa. Diceritakan dalam kitab Matius ini adalah kejadian tentang makan Paskah dengan para muridnya. Ya. Jadi Sang Mesias ini mengadakan makan Pesah dengan murid-muridnya. Juga kisah penangkapan
kemudian persidangan terhadap Sang Mesias, penyiksaan saat persidangan, kemudian wafatnya Yesua dan penguburannya, semua ada di situ, saudara-saudara. Bahkan hari-hari dia mengalami penyalipan, jam-jamnya, itu semua disebutkan. Untuk apa, saudara? Menggenapi apa yang tertulis dalam kitab Tanakh, saudara-saudara. Jadi semua yang ada dalam kitab Tanakh, baik itu Torah atau nabi-nabi, itu digenapi. Penggenapannya tepat, saudara. Mengapa saya katakan tepat? Karena saat penggenapan itu, setan juga berusaha untuk menipu manusia seolah-olah itu penggenapan yang hampir sama. Hampir sama itu tetap berbeda, saudara-saudara. Kitab Matius pasal 26 diawali dengan satu persiapan murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan makan malam, perjamuan Peskah. Nah, di sini Tuhan memerintahkan kepada murid-muridnya untuk mencari tempat. Nah, kemudian di dalam ayat itu disebutkan menjelang malam mereka mulai makan di tempat yang sudah disiapkan. Nah, kita melihat di sini, saudara. Ketika murid-murid mencari tempat, itu terjadinya adalah tanggal 13 bulan Nisan. Nah, pada saat itu hari Selasa, saudara. Kemudian setelah persiapan siang itu kemudian masuk menjelang malam. Menjelang malam itu setelah tanggal 18, maksudnya setelah jam 18 atau jam 6 sore, itu sudah masuk tanggal 14 bulan Nisan. Nah, inilah saudara, ketika menjelang malam dalam Nats itu disebutkan Tuhan mulai mengadakan perjamuan makan malam, perjamuan Peskah saat itu dengan para muridnya. Dan pada perjamuan itu ada yang menarik, saudara. Ketika Tuhan Yesus ini mengambil cawan anggur, itu dia mengatakan, inilah darah perjanjian baru bagi kamu semua untuk penghapusan dosa. Sangat jelas kan, saudara? Inilah korban darah untuk penghapus dosa. Kalau yang di dalam kitab Torah dilambangkan dengan darah domba, sekarang akan digenapi dengan darah manusia yang kudus, yaitu Yeshua HaMashiach itu sendiri. Karena itu di dalam perjamuan itu dia mengatakan sebelum terjadi kepada murid-muridnya bahwa ketika minum anggur itu dia mengingatkan. Dan itu untuk diingat selama-lamanya untuk para murid dan generasi berikutnya. Bahwa itulah ketika Yeshua menyatakan bahwa darahnya untuk menggantikan darah domba yang setiap tahun ada itu. Atau setiap kesalahan terjadi, sekarang dengan darah Yeshua. Itu berarti sekali selamanya menghapus dosa umat manusia. Prosesi urut-urutannya, saudara, sampai Yeshua wafat, saya sampaikan, saudara. Jadi pada tanggal 14 bulan Nisan, pada petang hari pertama, ya, mengapa saya katakan petang hari pertama, saudara-saudara? Karena perhitungan kalender untuk Gregorian yang dianut oleh orang Indonesia dan kebanyakan negara dengan kalender di Israel itu beda, saudara-saudara. Kalau kalender Gregorian atau Gregorius itu kan dihitung dari jam 1 sampai jam 24. Kalau di kalender Israel itu dihitung dari petang sampai petang. Itu pernah dinyatakan di dalam perayaan Yom Kippur, saudara. Pada perayaan Yom Kippur itu diperintahkan tanggal 9 itu dari petang hingga petang itu ada namanya puasa atau sabat. Sabat gadol, ya.
Jadi itulah dari petang hingga petang. Kemudian saudara-saudara, yang perlu saya tekankan di sini, untuk perhitungan hari-hari jam, karena Yesus mengatakan bahwa dia itu akan ada di perut bumi itu selama 3 hari 3 malam seperti Yunus ada dalam perut ikan. Dan ini harus digenapi tepat, saudara, 72 jam. Karena itu harus tepat waktunya, karena apa yang dinyatakan Tuhan itu mesti tepat. Ya. Oleh sebab itu, saudara, dari sini kita harus melihat perhitungannya dari kalender Israel, bukan kalender Gregorian. Saudara tahu, kalau kita menghitung hari-hari ini dengan kalender Gregorian itu enggak ketemu, saudara, karena kitab suci ini ditulis berdasarkan kalender Israel. Mengapa, saudara? Karena kalender Gregorian atau Gregorius itu baru muncul sah itu 15 Oktober tahun 1582. Jadi abad ke-16 itu baru muncul, disahkan oleh Paus Gregorius 13 15 Oktober 1582. Jadi abad ke-16 baru muncul. Sedangkan sebelumnya itu kitab suci Injil ini sudah ditulis. Jadi dasarnya para penulis kitab Injil ini adalah kalender Israel. Proses tadi, saudara, perjalanan malam pada perjamuan Peskah sampai dengan penyaliban itu semua terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan. Jadi 14 bulan Nisan petang yang pertama menjelang malam, atau kalau kita pandang dari sudut Indonesia itu jam 18 sore pada tanggal 13. Ya, jadi tanggal 13 sore jam 18 ke atas itu sudah tanggal 14. Nah, tanggal 14 bulan Nisan dimulai sore hari, yaitu menjelang malam itu diadakan perjamuan. Setelah perjamuan apa, saudara? Kemudian mereka ke taman Getsemane. Yesus berdoa secara khusus kepada Bapa. Dan malam itu, saudara, di taman Getsemane itu setelah selesai berdoa, Yudas dengan membawa banyak pasukan Farisi itu menangkap Yesus. Kemudian dari situ penangkapan langsung dibawa ke sidang, ya, ke Sanhedrin. Ya, dimulai dengan imam besar Kayafas di situ, kemudian diadili. Selama diadili inilah, saudara-saudara, penyiksaan terjadi luar biasa. Baik diludahi, dipukul, ditendang, ya, itu terjadi. Itu berlangsung selama persidangan itu, saudara. Kemudian dialihkan lagi sampai akhirnya kepada Pontius Pilatus. Sama saja di situ. Nah, setelah itu semua, saudara, di Pontius Pilatus, ya, kitab suci menyatakan bahwa menjelang pagi, ya, jadi menjelang pagi, Matius 27 ayat 1, ya, menjelang pagi dia, yaitu tanggal 14 bulan Nisan, dibawa kepada Pontius Pilatus agar dapat dihukum mati. Jadi pagi itu dibawa ke Pontius Pilatus setelah beberapa kali malam itu diadili di pengadilan agama Farisi. Kemudian, saudara, jam ketiga, ya, menurut kalender Israel, jam ketiga atau jam 9 pagi, itu tertulis dalam kitab Markus 15 ayat 26. Di situ Yesus, Sang Mesias, mulai disalibkan. Kemudian jam ke-6, yaitu jam 12 siang, mulai terjadi kegelapan total di wilayah itu. Sampai dengan jam ke-9, yaitu jam 3 sore. Dan jam 3 sore itu terjadi peristiwa besar, saudara. Dia
berseru-seru kepada Bapa, Eli, Eli, lama sabachthani. Setelah itu dia menyerahkan nyawanya atau wafat. Jadi wafatnya Sang Mesias ini adalah terjadi tanggal 14 Nisan. Jamnya adalah antara petang sampai sore, yaitu jam 15 untuk Indonesia atau jam 3 sore. Kemudian setelah hal itu terjadilah satu hal yang mengingatkan bahwa mayat tidak boleh ada di atas bumi atau menyentuh bumi itu menjelang malam, sebagaimana dikatakan sendiri ya oleh kitab Ulangan 21 ayat 23. Mayat tidak boleh melewati malam, harus dikubur. Karena itu saat itu Yesus diturunkan dari salib di Bukit Golgota, kemudian dibawa masuk ke kubur gua yang sudah disiapkan oleh Yusuf Arimatea yang ada di situ. Jadi penguburannya itu antara petang dan sore. Ya. Mengapa saudara? Karena itulah menggenapi saudara. Menggenapi di dalam kitab Semot atau Keluaran 12 ayat 6 tadi. Tanggal 14 Nisan, sore hari, antara petang dan sore, juga Imamat 23 ayat 5, perayaan Pesah itu antara petang dan sore, yaitu antara jam 3 sampai 6 sore. Itu adalah penggenapan tepat. Jadi sebelum memasuki jam 18 tanggal 14 bulan Nisan, Yesus sudah dikubur. Dan di dalam kitab suci itu juga dinyatakan saudara bahwa hari itu ketika mau penguburan itu hari persiapan hari raya besar. Atau itu adalah menjelang Sabat Gadol. Hari raya besar. Hari raya apa itu saudara? Seperti dalam Imamat 23 ayat 6, hari raya Matsah, roti tidak beragi. Itu yang dirayakan besar-besaran. Karena perintah Bapa ada pertemuan kudus, tapi Pesahnya tidak ada pertemuan kudus, tidak ada Sabat Gadol. Ya karena itu orang-orang Yahudi khususnya mempersiapkan diri tanggal 14 Nisan itu untuk 15 Nisan, hari raya Matsah atau roti tidak beragi. Ya, dengan demikian Yesua mengenapi tepat apa yang ada di dalam kitab Taurat dan para nabi. Begini saudara-saudara, kejadiannya adalah seperti itu. Penebusan terjadi pada saat korban darah itu. Bayangkan saudara, Yesua sebelum wafat, ketika dalam penyaliban dan menjelang penyaliban, sebelum disalib jam 9 pagi apa yang terjadi saudara? Dia dimahkotai duri yang sangat tajam itu. Apa yang terjadi? Darah mengucur terus saudara sampai wajahnya tidak dikenali lagi, seperti nubuatan kitab Yesaya pasal 53. Jadi digenapi kan kitab para nabi. Kemudian kedua tangannya dipaku. Kalau dipaku yang terjadi apa saudara? Darahnya terus mengucur. Kakinya dipaku, darahnya terus mengucur. Itu dari 9 pagi saudara sampai jam 3 sore. Darahnya terus mengucur. Sampai habis jam 3 sore. Sehingga dia wafat. Darah yang tercurah itu menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab Tanakh. Bahwa dosa bisa diampuni. Yang berarti manusia bisa berhubungan kembali dengan Sang Pencipta hanya dengan korban darah. Dan kitab suci menyatakan hanya melalui darah Yesua Bapa akan melihat orang itu layak di hadapannya. Dan melalui dia maka jalan kepada surga, jalan ke Samayim dan berhubungan dengan Bapa bisa terjalin. Karena Yesua itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Semua digenapi dengan darah. Darah inilah saudara, darah perjanjian kekal, darah perjanjian baru. Jadi yang lama korban-korban darah itu sudah berhenti sekarang. Korban
darah Yesus sekali untuk selamanya. Bagaimana kita bisa menerima makna korban darah dalam dunia? Dengan percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang terkasih, Sang Mesias mengalami kesengsaraan, penyalipan hingga kematian dan penguburan terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 3793 kalender Israel. Dia wafat jam ke-9 atau jam 3 sore dan setelah itu dikuburkan sebelum jam 6 sore. Oleh sebab itu saudara-saudara, semua yang terjadi tanggal 14 bulan Nisan itu menggenapi nubuatan dalam kitab Torah Yahweh, juga para nabi, juga kitab Injil sendiri. Pada tanggal 14 bulan Nisan tahun 3793 itu adalah hari Rabu. Jadi hari Rabu dimulai dari jam 18 petang sampai jam 18 petang. Itu adalah hari Rabu. Dan Yesua wafat pada saat petang yang terakhir, yaitu menjelang masuki tanggal 15 bulan Nisan. Dan tanggal 14 bulan Nisan disebut hari persiapan karena itu adalah hari Peskah yang tidak dirayakan sesuai Imamat 23 ayat 5. Dan mereka mengatakan ini hari persiapan untuk memasuki hari raya besar dan Sabat Gadol, Sabat besar. Itu menunjuk bahwa hari berikutnya setelah Yesua dikuburkan, yaitu setelah jam 6 sore memasuki tanggal 15 bulan Nisan, dan itu hari pertama perayaan Matsah atau hari raya roti tidak beragi, dirayakan besar-besaran. Oleh sebab itu saudara-saudara, di sini kita bisa menghitung 3 hari 3 malam dari wafat hingga bangkitnya Sang Mesias. Dia wafat hari Rabu tanggal 14 Nisan jam 3 sore. 3 hari 3 malam berikutnya adalah hari Sabat tanggal 17 bulan Nisan jam 3 sore. Kalau dihitung dari 3 hari 3 malam sebagaimana yang dinubuatkan Yesua sendiri, maka kita hitung Rabu malam, Kamis malam, dan Jumat malam. Harinya adalah Kamis, Jumat, dan Sabtu. 3 hari 3 malam, 72 jam. Kalau dia wafat pada hari Rabu senja, maka dia bangkit pada hari Sabtu senja juga, 3 hari 3 malam. Itulah saudara-saudara kebenaran sesuai dengan kitab suci. Semua nubuatan, kalau Yesua katakan 3 hari 3 malam di dalam perut bumi, maka itu harus digenapi seperti firman-Nya. Jadi kalau ada yang menyelewengkan firman ini dengan mengatakan dia wafat Jumat sore kemudian bangkit Minggu pagi, itu jelas bertentangan dengan firman Tuhan karena tidak sesuai dengan nubuatan Sang Mesias itu sendiri. Saudara-saudara, jangan lupa kita menghitung berdasarkan kalender Israel, bukan kalender Gregorian. Jadi kalau Rabu malam itu bukan disebut malam Rabu, saudara. Kamis malam bukan malam Kamis, itu kalender Israel. Karena malam menurut kalender Israel itu ya jam 6 sore atau 6 petang sampai jam 6 pagi itu malam namanya. Ya. Kemudian jam 6 pagi sampai jam 6 sore berikutnya itu namanya hari. Nah, kalau di Gregorian, kalender Gregorian seperti yang kita pakai, itu adalah kalau Kamis malam, itu berarti malamnya cuma jam 6 sore sampai jam 18 sampai jam 24.
Setelah jam 24, jam 1 ke atas itu disebut pagi, sudah masuk hari berikutnya. Nah, inilah saudara yang perlu kita isi pikiran kita dengan perbedaan itu, supaya kita tidak mencampurkan antara fakta kitab suci yang ada digabung dengan perhitungan harinya berdasarkan Gregorian. Nggak cocok, saudara. Semua yang dari Israel, kalender Israel, semua firman yang dari Israel yang ditujukan kepada umat manusia juga kita ikuti sesuai firman di dalam Torah, kitab para nabi, juga kitab Injil. Itulah kebenaran fakta, saudara. Haleluya. Saudara perlu pahami, ada yang berpendapat bahwa Yesua itu wafatnya bukan 14 bulan Nisan, tapi 16 bulan Nisan. Saya maklum, saudara. Karena apa? Itu menghitungnya pakai kalender Gregorian. Jadi tidak bisa ketemu, saudara. Harus dengan kalender Israel, bukan kalender Gregorian. Jadi di sini kita melihat, saudara, bahwa yang mengatakan tanggal 16 itu wafatnya, itu jelas tidak cocok, tidak menggenapi dan tidak sesuai firman Tuhan. Itu juga menyesatkan, karena semua nubuatan digenapi tepat waktunya. Kemudian yang ngetren sampai dengan sekarang ini diikuti hampir semua umat adalah dia wafat hari Jumat, tanggalnya tidak tentu, tapi harinya Jumat terus, saudara. Sehingga disebut Jumat Agung. Bangkitnya Minggu pagi. Itu juga hal-hal yang bukan dari firman Tuhan, tidak sesuai firman Tuhan. Itu penyesatan yang terorganisasi masif dari generasi-generasi yang diciptakan oleh kekaisaran atau gereja Romawi saat itu, saudara, yang masih sinkretisme dengan paganisme. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Setan berhasil menipu semua umat manusia bahwa dia wafat pada hari Jumat Agung dan bangkit pada Minggu Paskah. Dan yang disebut Paskah itu kebangkitan Sang Mesias, dan itu bertentangan dengan kitab suci. Paskah itu kematian, pengorbanan darah yang menyelamatkan. Paskah bukan kebangkitan. Tapi kitab suci menyatakan Paskah itu pengorbanan domba Pesah, domba Paskah. Pada saat Paskah itu darah dicurahkan. Pada saat Paskah itu penyembelihan domba. Dan pada saat Paskah itulah Sang Mesias Yesua disalibkan dan menyucurkan darah. Dan darah itu yang menyelamatkan. Jadi Paskah menurut kitab suci, menurut Tuhan adalah kematian Sang Mesias. Kematian dengan darah sebagai perjanjian baru, itu namanya Paskah. Rombak pola pikir saudara, cuci otak saudara, isi firman Tuhan ini. Terpujilah Bapa, berkat ini untuk saudara. Jangan lupa, saudara, yang belum pernah subscribe, silahkan subscribe, dan juga tombol loncengnya dipencet ya. Terima kasih. Bapa yang di sama, yang di surga, memberkati saudara. Amin.